Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ryan Mustaqim dengan NIM 030713881823 akan menjelaskan mengenai mitigasi bencana geologi di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Pertama, saya akan menjelaskan kondisi kependudukan Kabupaten Lebong. Kabupaten Lebong merupakan salah satu dari kota atau kabupaten di Provinsi Bengkulu dengan kondisi kependudukan sebagai berikut. Pertama, jumlah penduduk 110.996 penduduk. Selanjutnya, persentase laki-laki berjumlah 51% dan perempuan berjumlah 49%. Selanjutnya, terdiri dari 61.539 penduduk yang bekerja dan 2.573 pengangguran, dan menunjukkan persentase angkatan kerja yang bekerja sebesar 95,99%. Dan terakhir, Kabupaten Lebong memiliki grafik persentase kemiskinan sebagai berikut. Pada tahun 2017 ke 2018 menunjukkan angka penurunan, namun pada tahun 2019 menunjukkan peningkatan kembali. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kondisi geomorfologi Kabupaten Lebong. Berikut poin-poin penting kondisi geomorfologi Kabupaten Lebong. Pertama, terletak di zona lemah dari Sumatera Fault Zone, lebih tepatnya menjadi bagian dari sesar Ketaun yang terletak di antara pegunungan barisan Sumatera. Terletak di ketinggian 200 meter sampai 1000 meter dan memiliki kondisi morfologi berupa perbukitan sampai pegunungan. Selanjutnya, terletak di cekungan Bengkulu yang merupakan bagian Fort Arc Basin Pulau Sumatera. Dikarenakan terletak di cekungan Bengkulu yang merupakan Fort Arc Basin, maka tentunya akan memiliki aktivitas vulkanisme yang secara regional akan membuat Kabupaten Lebong terdiri dari satuan batuan gunung api andesit, basalt, granit, dan granodiorit. Selain itu, secara regional Kabupaten Lebong juga terdiri dari formasi sebelat dan formasi hulu simpang. Oke, untuk kondisi kebencanaan Kabupaten Lebong. Berdasarkan kondisi kependudukan dan kondisi geomorfologi Kabupaten Lebong tersebut, diperlukan perencanaan penataan penanggulangan bencana dalam menghadapi kemungkinan bencana yang akan terjadi. Dalam merencanakan penataan penanggulangan bencana suatu daerah tersebut, maka diperlukan penilaian berupa nilai potensi terjadinya bencana melalui indeks bahaya, penilaian potensi kerugian, kerusakan lingkungan dan dampak pada penduduk oleh suatu bencana melalui indeks kerentanan, dan kemampuan masyarakat untuk menanggapi suatu bencana dengan cepat atau kemampuan untuk pulih dari suatu bencana tersebut melalui indeks kapasitas atau indeks ketahanan daerah. Yang pertama, indeks bahaya. Pada tabel ini terlihat jelas bahwa Kabupaten Lebong memiliki indeks bahaya banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi yang tinggi. Selanjutnya, untuk indeks kerentanan, Kabupaten Lebong memiliki indeks terpapar dan indeks kerugian yang tinggi pada bencana banjir bandang, kekeringan, tanah longsor, gempa bumi, dan cuaca ekstrim. Untuk indeks kapasitas atau indeks ketahanan daerahnya, secara provinsi dapat dikatakan Kabupaten Lebong memiliki indeks ketahanan daerah yang rendah, yaitu hanya bernilai 2. Hal tersebut berarti nilai 2 tersebut dinilai belum efektif dalam menghadapi bencana tersebut dikarenakan kurangnya kelembagaan dan atau kebijakan yang sistematis. Pengkajian selanjutnya pada perencanaan mitigasi yang dapat dilakukan. Pengkajian risiko bencana tersebut dapat dijadikan landasan yang kuat untuk mengambil kebijakan yang tepat. Berikut rekomendasi skema penyusunan kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana. Pada kebijakan administratifnya, diperlukan penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana, pengaruh utamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan, peningkatan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan bencana, pemenuhan tata kelola bidang penanggulangan bencana. Selanjutnya, untuk kebijakan teknik tiap terjadinya bencana diperlukan peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana,
peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan peningkatan kapasitas pemulihan bencana. Selain berdasarkan perencanaan mitigasi tersebut, masyarakat dapat juga menggunakan pelayanan asuransi properti untuk melindungi properti yang dimiliki dari berbagai bencana alam, terutama bencana gempa bumi yang berdasarkan indeks bahaya dan indeks kerentanan memiliki potensi bahaya dan kerentanan yang tinggi di Kabupaten Lebong ini. Layanan asuransi properti ini dapat memberikan jaminan berupa perlindungan terhadap bencana gempa bumi, letusan gunung api, kebakaran yang disebabkan oleh gempa bumi dan letusan terakhir, dan bencana tsunami. Perlindungan yang diberikan oleh layanan asuransi properti ini dapat berupa pembayaran tunai, perbaikan kerusakan, penggantian barang sejenis, atau pembangunan kembali. Dapat dikatakan bahwa peluang asuransi bencana di Kabupaten Lebong ini memiliki peluang yang baik. Berikut premi-premi yang ditawarkan layanan asuransi properti tersebut. Dari premi ini terlihat bahwa layanan yang diberikan terlihat dari zona-zonanya. Apabila zonanya berada di zona 5, maka akan mendapatkan premi lebih besar dibandingkan dengan zona 1. Dapat dikatakan Provinsi Bengkulu berada di zona 5 sehingga dapat memberikan premi yang menjanjikan untuk melindungi properti dari kerusakan bencana gempa bumi di Kabupaten Lebong ini. Oke, sekian atas presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.